Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deo Rapiko Rahman. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu dari kelas 1 SE. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Mekanika Rekayasa 1, yaitu mengenai keseimbangan gaya dan gaya dalam serta cara menggambarnya. Oke, dan di sini kita sudah ada soal yaitu tentang keseimbangan gaya. Nah, di sini terdapat beban merata pada titik C dan D yaitu di 20,2 kN per meter. Dan di sini ada beban terpusat yaitu berada di titik P yaitu sebesar 8 kN. Dan di sini juga ada beban horizontal terpusat yaitu di 10,2 kN yang berada pada titik A. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari sigma horizontalnya. Kita tulis di sini sigma horizontal sama dengan 0 karena kita akan mencari keseimbangan gaya yaitu sama dengan 0. Di sini kita lihat ini misalnya P1, ini kita bisa tulis P2. Nah, di sini kan horizontalnya terdapat P1, berarti kita tulis P1 dikurang, karena kita akan mengambil dari horizontal di B, maka kita tulis RHB. RHB dikurang RHB sama dengan 0. Nah, kita lihat P1 kita di sini 10,2 kN dikurang RHB yaitu sama dengan 0, maka RHB sama dengan minus 10,2 kN. Nah, setelah itu kita mencari Q besar. Mencari Q besar yaitu Q kecil sama dengan kita mencari Q besar sama dengan Q kecil dikali jarak ini cek D itu dikali L sama dengan 20,2 km per M dikali 5M, yaitu sama dengan Q besar kita di 101 kN. Setelah kita mencari sigma horizontal, kita cari sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Di sini kita lihat terdapat P2. Kita tulis dulu RVA dikurang P2 dikurang kita ini Q besar ditambah RPB sama dengan 0. Nah, sigma momen dB kan kita mencari momen dB sama dengan RPA kita kurangkan dengan seluruh jarak yaitu 10 meter dikurang P2 karena jarak ini P2 sampai ke D yaitu di sini ada 3 tambah 5 8 meter 8 N dikurang Q besar kan di tengah sini. Nah, ini saya tadi lupa gambaran. Ini Q besar ini kan setengahnya berarti 2,5 kali 2,5 meter sama dengan 0. Nah, ini tadi bukan M momen di B ya, M momen di D. Saya salah tulis tadi. RPA sama dengan 10 meter dikurang P2 tadi, dia kan di 8 dikali 8 yaitu 64 kN per meter KN kali M. Setelah itu Q besar tadi 20,2 kita kali, setelah itu Q besar kita itu di 101 dikali 2,5 yaitu
252,5 kN kali M sama dengan 0. Jadi RVA 10 meter. Nah, setelah itu kita ini dikurang ini, 64 dikurang 2,252, yaitu dapat hasilnya 316,5 kN dikali M. RPA lagi sama dengan 316,5 kN dikali M. Kita bagi 10, ini turun ke bawah 10 meter, yaitu kita dapatkan hasil RPA sama dengan 31,56 kN. Setelah itu kita akan mencari RPB atau RPD, ya salah saya, yaitu RPA dikurang P2 dikurang Q ditambah RPD, yaitu RPA kita masukin ini angkanya 31,56 kN dikurang angka P2 kita yaitu 8 kN dikurang Q kita, Q besar yaitu di 101 kN ditambah RPB sama dengan 0. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya, yaitu di minus 77,44 kN tambah RPB. Ya, RPB kita atau RPD kita sama dengan 77,44 kN. Setelah itu kita kontrol keseimbangannya, apakah dia seimbang. Kontrol keseimbangan. Kontrol keseimbangan itu kita cari dari RPA. RPA nya kita isi 31,56 kN dikurang P2 yaitu 8 kN dikurang Q yaitu 101 kN. Setelah itu kita tambahkan RPD tadi 77,44 kN. Hasilnya sama dengan 0. Setelah itu kita menghitung gaya dalamnya. Gaya dalam di sini gaya dalam. Setelah kita cari gaya dalamnya, yaitu NX sama dengan, karena kita cari dari RHB tadi, RHD was horizontal di D, yaitu kita kurangkan 10,2 kN, yaitu 10,2 kN dari P1 kurang P1 terus RHD sama dengan 10,2 kN. Nah, setelah itu kita jabarkan gaya lintangnya. Gaya lintang dipotong. Kita buat potongan dulu, potongan pada batang AB. Kita lihat di sini pada batang AB itu dari sini ke sini yaitu 0. Di sini kan 0, yaitu 0 kurang dari B di sini 2, jadi 0 kurang dari 2. Setelah itu dipotong pada batang BC
kita inikan saja, kita strip saja karena mempersingkat waktu. Kita dipotong pada batang BC. Kita lihat di sini B ke C itu dia dimulai dari kan 2 dari B, yaitu 2 B kecil dari C di sini. Kita jumlahkan ini tadi, jarak A ke B 2 meter tambah 3 meter 5 meter berarti. Karena kan C di sini. Jadi 2 kurang dari 5. Nah, setelah itu pada batang DC. Batang DC nanti kita mulai menghitungnya dari sebelah kanan, bukan dari kiri. Soalnya kalau kita dari kiri semua, itu kita kerjanya 2 kali. Hitung semua dari AB, walaupun yang kita menghitung CD, AB-nya masuk semua. Jadi kita lihat pada batang DC dari sini, di sini kan 0. Dari sini 0 kurang dari, nah, C-nya ke sini 5. Jadi 0 kurang dari 5. Oke. Setelah kita itu, kita buat potongannya dipotong pada batang AB. Ya, ini tadi yaitu 0 kurang dari 2. Nah, setelah itu kita buat gambarnya terlebih dahulu. Seperti ini kita kita buat potongannya. Nah, dan di sini kan terdapat tumpuan roll. Kita buat di sini tumpuannya roll. Setelah itu di sini tadi kan ada P1 tadi, kita buat juga. Terus di sini jaraknya ini sama X ini jarak ya. Nah, di sini kan terdapat namanya itu RVA kita tadi, yaitu di 31,56 kN. Setelah itu kita buat titik-titik sini, titik-titik, dan ini, nah, ke bawah ini DX di sini MX ke arah sana, kita ke arah kiri. Setelah itu kita tentukan sigma horizontalnya. Sigma horizontal sama dengan 0 ya, RHD ditambah NX. NX kan kita tadi sudah dapat di NX sama dengan 0, NX sama dengan minus RHD karena dia pindah ruas. NX sama dengan RHD kita tadi berapa, yaitu 10,2 kilonewton. Setelah itu kita cari, ini kan gaya normal. Setelah itu kita cari gaya lintangnya, yaitu sigma vertikal sama dengan 0. Kita masukkan angka RHD nya, yaitu di 31,5 kilonewton dikurang DX sama dengan 0. DX sama dengan 31,5 kilonewton. Nah, plus. Setelah itu kita cari sigma momennya. Sigma momen sama dengan 0. Kita pakai RHD tadi 31,5 kilonewton. 31,56 ya. Salah saya tadi. 31,56 KN dikali X dikurang MX sama dengan 0. MX tadi momen di X ya. MX sama dengan 31,5
kilonewton kali X. X itu sama dengan jarak ya. Untuk X, kan X untuk jarak X 0, untuk X nya 0 sama dengan MX. MX sama dengan 0 sama dengan 31,56 kilonewton. Kita kalikan jarak X, berarti kan kalau X nya 0 jaraknya 0 yaitu 0 dan didapat hasil 0. X nya 2 berarti jaraknya 2. MX sama dengan 2, kita kalikan 31,56 kita kalikan 2 berarti didapat hasil 63,12 kilonewton kali meter. Nah, kita sudah dapat semua nih gaya lintang, gaya normal, dan momennya. Setelah itu kita cari batang dipotong pada batang BC. Batang BC tadi yaitu 2 kurang dari 5. Nah, setelah itu kita gambarkan di sini. Kita gambarkan saja. Kita gambar di sini, tidak usah pakai skala ya. Ya. Oke. Setelah itu kita gambarkan tumpuannya juga, jangan lupa tumpuannya yaitu roll, kita gambar di sini. Terus di sini. Di sini tadi X. X itu jarak ya. X. Terus tuh di sini kita gambarkan seperti gambar ini, kan dia ada itu tuh beban terpusat. Kita gambarkan di sini ya. Jaraknya itu di sini 2 meter. Sini kan 2 meter tuh jarak sama. Sini bebannya itu 8 kilonewton. X itu jarak. Jadi X kita sama dengan 2 meter karena A ke B. Karena kan B ke C itu masih berhubungan. Di sini B kan 2. Maka di sini proyek 2M. Kita kurung. Setelah itu kita buat di sininya. Di sini DX. Yang ke bawah ini DX. Ini MX, momen X ya. Ya, seperti tadi kita cari sigma horizontal kan sama seperti ini ya. Jadi kita langsung saja ke sigma vertikalnya. Sigma vertikal sama dengan 0. Kita pakai RHD tadi yaitu di 31,56 kilonewton. Kita kurang, biar kita gampang ingat, kita langsung gambar saja di sini 31,56. Jadi kita langsung lihat gambaran kita saja ya. Nah, kan vertikal ini 31,56, kita kurang 8. Ini 8 kN sama dengan kurang DX, salah ya. Kurang DX sama dengan 0. Nah, kita dapatkan hasil 23,56 kilonewton dikurang DX sama dengan 0. DX sama dengan 23,56 kilonewton. Ya, ini juga masih plus. Setelah itu kita cari momennya. Momen atau M. Sigma momen sama dengan 0. Kita masukkan
Nah, ini tadi 31,56 kilonewton, kita kali X 8 kN, kita masukkan tadi ini 8 kN dikali X2, kita masukkan yang tadi X kurang 2 dikurang MX sama dengan 0. 31,56 kilonewton dikali X 8 kN dikali X tambah, nah ini tadi 8 kita kalikan 2, 8 kali 2 sama dengan 8 kN kali 2 sama dengan 16 kilonewton dikali meter dikurang MX sama dengan 0. Kita dapat hasil tadi 31,5 kurang 8 yaitu 23,56 kilonewton dikali X ditambah 16 kN dikali M dikurang MX sama dengan 0. Kita dapat peroleh MX sama dengan 23,56 kali X ditambah 16 kilonewton kali meter. Nah, setelah itu kita cari X untuk X2 dan 5. Untuk X sama dengan 2, MX sama dengan 2, kita kalikan ini tadi 23,56 dikali jarak ini 2 meter kali 2M ditambah 16, masukkan angka ini 12 kilonewton dikali M, kita peroleh hasil yaitu di 63,12 kilonewton kali meter. Setelah itu untuk X nya sama dengan 5 sama dengan MX sama dengan 5, yaitu kita kalikan 23. Oke, kita lanjutkan pada potongan. Dipotong pada batang DC. Batang DC itu ya ini tadi ya, kita akan ambil dari kanan DC. Oke, DC sama dengan buka kurung 0 kurang dari 5. Oke, kita gambarkan dulu ya, kita ini yang gampang. Ya, kita gambarkan tumpuannya di sini, yaitu tumpuan jepit. Bertumpuan jepit di sini. Ya, kita buat sini tumpuannya 1 2 3 4 5. Oke, kita buat. Oke, Q nya kita isi juga. Q kita di 20,2 kN kali M. Setelah itu di sini kita gambarkan X nya, jarak. Nah, di sini ada X, ini jarak kita. Nah, yang ke bawah ini ada X. Setelah itu kita buat MX nya. Ya, MX momen DX.
Oke. Nah, oke, saya lupa tadi gambar ini RPD-nya yaitu kita di 77,44 kN. Oke, langsung saja. Setelah kita dapat ini, kita cari sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Karena di dari kanan yaitu minus RPD ditambah Q dikali ini, saya tulis saja X-nya itu kan karena kita mulai dari kanan kan 0 nih. Di sini kita mulai dari sini berarti 0. X sama dengan 0. X dikurang 0 dikurang tutup kurang dx sama dengan 0, yaitu minus 77,44 kN ditambah Q kita yaitu di 20,2 kN kali M kN per M ya sama aja, kurang X kurang 0 sama dengan dx, itu minus 77,44 kN ditambah ini tetap turun 20,2, ini X nya ke sini, harusnya ini kan 20,2 kali 0 ya 0, jadi nggak kita tulis saja 0 sama dengan dx berarti minus 77,44 ditambah salah ini 20,2 X ini jaraknya ya. Untuk X sama dengan 0 berarti dx nya juga 0, dx sama dengan 0 yaitu ya 0. Untuk X nya 5 berarti dx nya 5 sama dengan kita ini kan ini minus 77,44 kN kita tambah 22,2 kN dikali 5 karena kan X nya 5 di sini, kita peroleh hasil minus 37,04 kN. Setelah itu kita hitung momennya, sigma momen sama dengan 0 RPD dikali X dikurang Q kali kekurung X sama dengan 0, sini 1/2 setengah karena kan Q nya setengah tuh kecil, Q setengah kali X sama dengan karena kita 0 ya 0 dikurang MX sama dengan 0. Nah, kita lanjut saja, balik ke tengah. Nah, kita lanjutkan tadi minus 77,44 X berarti dikurang 20,2 kN kurang X kurang 0 1/2 X sama dengan 0 sama dengan MX. Kita dapat MX yaitu 77,44 X dikurang 10,1 dikurang X 0/2. Karena setengah Q kan yaitu setengah Q kita kan 10,1 kN kali M
Untuk X nya 0, X sama dengan 0, berarti MX juga 0, MX sama dengan 0. Untuk X sama dengan 5, berarti MX nya juga 5. Nah, kita kalikan saja. 77,44 KN dikali X nya misalnya 5 dikurang 10,1 dikali buka kurung, ini X nya 5 dikurang 0 pangkat 2, dapatlah hasil 134,7 kN kali, kita tulis tambah 20,2 KN X kita 0, yaitu minus 77,44 kN ditambah 20,2 X, berarti kita pindah ruas ini 20,2 jadi minus 20,2 X dikurang 70 minus 77,44 kN sama dengan X nya ya KN di sini ya, KN mana sih di sini tadi ya, minus 77,44 KN sini, berarti pindah ruas lagi 20,2 KN berarti kita dapatkan hasil X nya yaitu di 3,83 meter. Setelah itu kita tentukan langkah terakhir, M max nya. Maka momen maksimum kita 77,44, kita pakai X tadi kurang 10,1 yaitu setengah dari Q tadi 1. Setelah itu X sama dengan 0 karena kita 0 dapat 2. M max sama 77,44 KN per X kita tadi kan ini nih 3,83, kita masukkan ya, sini tulis M dikurang 10,1 KN per 3,83, ini karena nggak cukup kita nggak satu kesatuannya, kurang 0 2. M max sama dengan 149,906 ya, kilonewton. Oke. Setelah ini kita lanjutkan. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk membuat gaya dalamnya dari keseimbangan gaya yang kita hitung tadi. Yang pertama itu ada NFD atau normal force diagram. Yang kedua itu ada SFD yaitu shear force diagram, yaitu yang ketiga ada BFD atau bending force diagram. Oke, yang pertama kita mulai dari NFD. NFD itu kita dapat dari nilai NX atau gaya normalnya. NX di sini di potongan AB yaitu ada di 10,2 yaitu kita skalakan aja menjadi nah sini kan A ke B itu berada ke B itu 10,2, kita buat jadi 1 cm saja, itu kita menggunakan 1/10 ya karena agak terlalu gelap. Nah ini 10,2 itu kira-kira di sini.
karena A ke B itu NFD nya sama, berarti kita tinggal tarik lurus aja sampai di titik B. NFD nya sama semua, itu di 10,2. Nah setelah itu kita buat arsirannya. Arsirannya itu kan ini dia positif, arsirannya itu nah seperti ini. Oh tadi di atas tadi lupa, oh tanda plus, jangan lupa tanda plus juga di sini. Kita buat arsirannya saja untuk mempersingkat waktu, jadi enggak terlalu, iya intinya seperti ini. Nah, sudah kita buat NFD nya. Berikutnya kita buat SFD, shear force diagram. Shear force diagram itu kita dapat dari nilai dx. Nilai dx pada potongan AB di sini yaitu di 31,5. Kita skalakan saja itu menjadi 3,1 cm, yaitu kita membanding satu skala banding 1:10. Kita buat saja di sini 3 cm, 3,1. 3,1. Ulang. Cut back. Oke, untuk SFD ini kita peroleh dari nilai dx. Dx kita di pada potongan AB yaitu 31,5 kN. Nah, arahnya ke atas, itu positif. Berarti di sini kita skalakan aja 1:20, yaitu di 1,5, kira-kira di 1,5 lah ya. 1,5 ya, 1,5 di sini. 1,5 itu di sini berhenti. Ya, kira-kira aja. Nah ini kita hapus tadi yang kelebihan. Setelah itu kita buat tanda plusnya. Kita buat tanda plus, kita arsir aja untuk mempersingkat waktu. Oke. Setelah itu kita lihat pada batang BC. Pada batang BC, dx kita itu kita peroleh yaitu 23,56 kN. Masih plus juga dia, masih ke atas. Kita skalakan saja 1:20, 1:10, 1:10 nya aja, 1:1, tidak usah lah. Oke, untuk pada potongan BC nya kita lihat di sini nilai dx kita tuh 23,56. Kita skalakan saja 3,56 dibagi 20. Nah, kita skala 1:20 yaitu 1,1. 1,1 ya, kita lihat ini kan di sini harus sejajar ya ini buatnya. 1,1 itu ya sekitar ya kira-kiranya di sini. Setelah itu kita sambungkan tadi garis kita ke potongan AB tadi. Oke, setelah itu kita buat tanda plus di sini. Setelah itu kita arsir sedikit. Buat arsirannya. Nah, kita lanjutkan pada batang CD.
pada batang CD ini dia sedikit berbeda karena di sini itu dia hasilnya minus, di DX nya itu di minus 77,44. jadi kita mulainya dari batang D ke C. Nah, karena kan ini kita motongnya pada batang D ke C, jadi kita mulai dari bawah, dari sini kita cari, dari sini kita skalakan saja 77,44 bagi kita 1:20, yaitu di kertas kita tulis 3,8 ke bawah, berarti di sini ke 3,8 itu di sekitaran ya di sini, kita tandain aja di sini. Tandain di sini ya. Setelah itu kita buat garis, kita langsung tarik aja deh ke sini, dari sini ke sini. Nah, itulah dia. Lalu kita tulis di sini X kita itu di 3,83 meter. Nah, X kita X 3,83 meter, 3,83 meter. Nah, itu kita buat arisan di sini minus. Buat arisan di sini. Ya, karena ini sini ada sedikit sisa di sini, maka garisnya horizontal karena dia plus. Oke. Di sini kita tulis DX sama dengan 0. Setelah itu kita buat BFD atau bending force diagram. BFD itu kita dapat dari nilai X paling terbesar. Misal di sini X,2 berarti sini kan momen nih. Nah, momen paling besar kita di 2, berarti kita buatnya di 63,2. Ya, kita langsung tandain aja titik. Kita skalakan 1:20, 63,12 dibagi 20. Maka di kertas kita buat 3,156. 3,156 itu di sini, berarti kita tarik dari di sini ke bawah itu sekitar 3,1 ya. Nah, ini kan 3,1, berarti di sini 5,1 ya. Kira-kira di sini kita buat titik dulu. Nah, ini titik ke B. Terus tuh di BC tadi kita dapat nilai momen kita terbesar itu berada di MX5 yaitu 133. Kita skalakan 133,8 dibagi skala 20, kita bagi 20, kita dapatkan hasil 6 cm di kertas, berarti 6 cm di kertas, 6,6 ya. Kita mulai dari sini karena agak gelap, agak susah. 6,6 ya, sekitar di sini. Dan setelah itu yang terakhir di batang DC nya, di batang DC itu momen kita
berada di momen maksimum, yaitu di 149,906. Kita skalakan ya, kita skalakan saja 149,906 bagi 20 ya, 7 berarti 7 cm, itu sekitar di sini. Kita cari di tengah-tengah aja, X tengah itu 7 cm. Sini 7 berarti 9. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7,4. Di sekitar di sini dapat. Oke, setelah itu selanjutnya kita buat langsung ininya, kita hubungkan garis ini untuk garis momennya. Kita tarik dari sini, karena ini bentuknya harus cekung, kita agak harus hati-hati garisnya. Ke sini 1, setelah itu ke sini 2, setelah itu ke sini 3, dan terakhir kita naikkan ke atas. Nah, kita tarik aja dari atas biar mudah ya, kira-kira seperti ini ya. Maaf kalau gambar saya agak gimana. Oke, kita selanjutnya kita perjelas dengan angka tadi. Kita tulis batang AB tadi, X nya di sini 63,12 kN. Terus pada batang BC itu ya itu momennya di 133,8 kilonewton meter. Terus terakhir pada batang DC itu ya 149,96. Kita tulis di sini aja 149,906 kilonewton kali meter. Oke, segini saja dari saya. Mungkin penjelasan saya masih banyak yang kurang. Apabila saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.